dengan orang-orang. Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar. Bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Apa hukumnya dapat jabatan dengan cara pendekatan dengan atasan? Bahasa lembutnya penjilat. ABS, asal bapak senang. Apa kata bapak itu? Siap pak? Iya pak. Oke pak. Siap pak. Tak ada di otaknya itu tidak. Semuanya iya. Lebih hebat pula komputer lagi. Komputer kan masih ada. Do you want shutdown? Yes or no? Dia tak ada. Yes saja. Ya pak. Ya pak. Ya pak. Ada namanya gratifikasi duit. Sekarang ada namanya gratifikasi seks. Tidak duit, tapi perempuan. Ada lagi faktor kedekatan. Semua yang mempengaruhi keputusannya sehingga dia tidak objektif, maka kau akan kena. Banyak orang marah sama saya. Ustaz, tolonglah masukkan anak saya ke sini. Saya tak berani. Nanti rusak orang itu masuk neraka gara-gara saya. Tapi Ustaz kan kenal baik sama dia. Tidak. Ustaz, jumpakan saya sama Pak Bupati ini, Pak Ustaz. Tidak, saya tak berani. Marah betul Pak Ustaz. Biarlah kau marah sama aku di dunia, daripada di akhirat nanti kau makan haram, aku dipanggil malaikat juga. Ini orang-orang ini luar biasa loh. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Jadi maksud apa orang itu gak ada etikanya? Udah cari makan. Ntar dulu nih, geli nih kalau beliau ngomong beretikalah dalam mencari makan. Karena ya apa namanya? Karena melihat background dari beliau kan kita tahu. Makanya sampai orang-orang itu banyak yang membuatkan meme King of penjilat ya. Kurang lebihnya itu mencari makan juga gitu ya. Makan dengan gaya yang halalan dan toyiba. Masa cari makan dengan gaya menghujat dan mencaci maki? Orang itu di mana ceritanya? Loh, tapi orang top-top loh itu. Nah, bentar nih, soal menghujat dan mencaci maki. Sebenarnya soal ijazah ini kenapa nyampe lebar banget akhirnya? Karena kan nggak keluar-keluar tuh, ya kan? Akhirnya tuh kemana-mana tuh. Nah, banyak netizen yang akhirnya ikut berkomentar, kadang yang nggak tahu juga ikut berkomentar. Sebenarnya kalau kita melihat tokoh-tokohnya seperti Bung Rismon, Bung Roy Suryo, itu yang nggak menghujat, nggak menghina, karena fakta yang diberikan kan, riset mereka gitu loh, keilmuan mereka yang akhirnya mencari data-data dan fakta-fakta mengenai jasa dari Pak Jokowi. Gitu. Kita lanjut ya. Iya, kalau orang top, tapi kalau kan dua perbedaannya. Manusia itu dibekali dengan akal dan nafsu. Kalau akal lebih mendominasi nafsu, maka perilakunya menjadi perilaku malaikat. Kalau nafsu menguasai akal, maka perilaku itu perilaku setan, bejat. Mau ilmu setinggi, mau pangkat gelar bertubi-tubi lagi. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk kelompok yang mana dari dua itu? Sekarang kan bisa kita lihat. Oh, kita to the point. Tidak ada ini judul to the point. Jadi kalau dilihat dalam setiap statement, setiap apa yang disampaikan itu kan hanya segitu-gitu aja. Betul. Tidak berkembang. Iya kan? Tidak berkembang. Ukurannya gampang. Tinggal kita nilai. Media paling gampang menilai. Kalau orang sudah keluar hujatan, mencaci maki, tangkap, penjarakan, penipu, pembohong, makhluk apa ini namanya? Kayak bangsa ini tidak punya peradaban. Malu. Kita keluar negeri,
waktu kasus apa namanya itu Los Angeles terbakar, seakan-akan seluruh Amerika terbakar. Saya bikin, coba lihat VT saya, saya lagi berdiri loh di Hollywood ini, di tempat yang terbakar. Ini doang yang terbakar. Kenapa medsos Indonesia seakan-akan seperti Amerika dan Los Angeles itu terbakar? Jadi please, cari uang dengan cara yang beradab, cari uang dengan cara yang halal dan thayyibah. Jangan begitulah. Ini mantan petinggi republik, orang maju, bagus. Suka kesel nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh, ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Yang mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. yang dibalik itu, kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya yang saya bilang tadi, siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja. Bang Abalin ini coba dikasih tahu dong publik siapa gitu biar jelas. Kalau kayak gini kan nanti kan keluar lagi nih asumsi liar lagi kan, menebak-nebak akhirnya tuh. Ya ngomong aja, Anda kan keluar nih untuk bicara soal kasus ijazah ini, polemik ijazah ini. Ya sekalian dong, jangan setengah-setengah gitu ya. Dan ya alhamdulillah sih kalau memang mudah-mudahan ya memang Anda udah berubah gitu, nggak mencari makan lagi dengan yang dikatain netizen dulu gitu ya, menjilat. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan gitu loh. Tapi tetap lah ya nggak seimbang karena kan beliau kan kita tahu pendukung siapa gitu loh. Kalau berkomentar soal polemik ijazah ya nggak seimbang. Tentunya beliau condong kemana kita juga tahu gitu. Kita lanjut lagi. Apa gini hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Mapung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak. Tapi kalau kayak gini jatuhnya provokator juga nih, ngomong uang besar. Ini beneran apa enggak kan gitu? Nanti gua tanya ini sama Roy Suryo ini, bener nggak ini ada uang besar nih? Siapa tahu kali kita kecipratan kan. Aduh, repot juga nih. Ini namanya membuat gaduh dong Pak Ngabalin. Di sini ya kalau diperlukan, kalau nggak saya nulis. Gitu, makanya kan abang profesor kami sini nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilaporin, sudah mulai diperiksa kan? Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan. Aduh, malah kesana nih. Ini coba jelasin siapa orang di balik itu semua. Yang pertama, yang kedua ada uang besar. Ini nanti liar nih asumsi masyarakat nih. Ini bener apa enggak ini? Nah, perlu dipertanyakan juga kan ini.